Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang Piala Asia, Sintayong didesak manfaatkan peluang yang ada. PSSI kirim orang khusus untuk melobi Emil Audero dan Kevin Dix. Proses naturalisasi sudah masuk ke Komisi 10 DPR RI. Dan Piala Asia 2023 miliki format berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. BRI Liga 1 musim ini telah memasuki pekan ke-21. Pada laga yang digelar Minggu malam di Stadion Jatidiri Kota Semarang, di mana mempertemukan PSS Semarang dan PSS Sleman harus berakhir ricuh. Kericuhan ini disebabkan oleh oknum supporter yang terlibat saling lempar hingga membuat laga dihentikan lebih cepat. Ketua Panpel Pertandingan PSIS Agung Buwono mengatakan peristiwa kericuhan itu terjadi setelah supporter PSIS Semarang melontarkan nyanyian provokatif ke supporter PSS Sleman. Lirik itu ditujukan setelah tim tamu tertinggal sampai perpanjangan waktu babak kedua. Di samping itu, Agung menyebut jika peristiwa ini tidak mengakibatkan korban luka yang parah. Hanya saja bos PSIS Yoyo Sukawi mengalami luka di kepalanya. Dia diketahui mengalami luka pada bagian kepala dan harus menerima 8 jahitan. Namun Yoyo mengatakan kondisinya saat ini baik-baik saja dan sudah aman terkendali. Usai pertandingan itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polrestabes Semarang menahan supporter tim tamu untuk tidak pulang lebih dulu untuk menghindari bentrokan di luar kompleks stadion. Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan telah memutuskan hengkang dari klubnya Tokyo Verdy. Terkait keputusan pemain berusia 21 tahun tersebut hengkang dari Tokyo Verdy disebut bukan secara tiba-tiba. Dusan Bogdanovic selaku agen sang pemain menjelaskan bahwa sebenarnya pemain asal Blora Jawa Tengah itu telah memutuskan sejak 2 atau 3 bulan lalu. Apalagi Pratama Arhan selama ini diklaim sudah mendapat banyak tawaran. Dusan mengatakan bahwa pemain andalan Timnas Indonesia itu memang pemain yang luar biasa, sehingga wajar apabila ada tim yang tertarik dengan jasa Arhan. Sementara itu, media ternama Korea Selatan Chosun pada September lalu memberitakan bahwa Arhan bakal merapat ke Suwon FC. Klub dari kasta tertinggi Liga Korea Selatan tersebut dinilai tertarik dengan performa Arhan. Namun, Dusan enggan memberi bocoran terkait klub yang dipilih Arhan. Ia pun juga mengatakan bahwa Arhan sudah memberi keputusan dan diharapkan tim barunya nanti adalah pilihan terbaik. Dusan mengatakan kurang lebih 2 hingga 3 minggu Arhan akan diumumkan oleh klub barunya tersebut. Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Turnamen kali ini masih diikuti oleh 24 tim peserta yang terbagi rata menjadi 6 grup dengan berisikan 4 tim di setiap grupnya. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia bergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang. Berbicara terkait format Piala Asia, nantinya tim yang finish di posisi 2 teratas klasemen grup dan 4 tim peringkat 3 dengan rekor terbaik akan lolos ke babak 16 besar. Selain itu, di final Piala Asia 2023 tidak akan ada perebutan peringkat 3. Kedua tim yang kalah di babak semifinal akan mendapatkan penghargaan bersama sebagai peringkat 3. Berbeda dengan edisi sebelumnya di Piala Asia 2019, turnamen tahun ini akan menerapkan teknologi VAR sejak babak penyisihan grup, bukan menunggu hingga babak perempat final. Beberapa waktu lalu ada kabar terkait salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Pemain tersebut yakni Emil Audero, penjaga gawang dari klub Serie A Inter Milan. Sayangnya, keinginan pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat Emil Audero berseragam timnas tampaknya masih sangat jauh. Pasalnya, dirinya dikabarkan masih belum berminat untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang mendapat informasi terkait Emil Audero. Berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani, penjaga gawang kelahiran kota Mataram 26 tahun ini masih berharap dipanggil timnas Italia.
Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar Emil Audero mau memperkuat timnas Indonesia. Namun Hasani mengakui bahwa masih berat baginya untuk berseragam merah putih. Di samping itu, Hasani pun mengaku banyak yang bertanya apakah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa memujuk Emil Audero untuk ke Indonesia. Apalagi Erick Thohir pernah menjabat sebagai pemilik Inter Milan beberapa tahun lalu. Hasani menambahkan jika dirinya juga diberi tugas khusus untuk membujuk Kevin Dix berseragam merah putih. Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia era 2019 hingga sekarang disebut telah melahirkan generasi baru seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Selain itu, STY pun berhasil meloloskan timnas Indonesia ke 3 level Piala Asia berbeda. Menanggapi hal tersebut, Bung Toel sebagai pengamat sepak bola pun mengakui hal itu. Tapi Bung Toel merasa bahwa setiap pelatih timnas Indonesia pasti mengerjakan sesuatu, baik itu pemain baru akan lahir atau prestasi yang digapai oleh sang juru taktik. Menurut Bung Toel, di zaman pelatih timnas Indonesia 2007, yakni Ivan Kolev, pasukan Garuda juga melahirkan generasi yang menggetarkan, tak kalah seperti era Marcelino Ferdinand seperti saat ini. Menurut pendapat Bung Toel, saat 2007 belum gencar sosial media seperti era Marcelino Ferdinand. Jadi Bambang Pamungkas dan lainnya tak seheboh sekarang. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah mencari pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia guna menghadapi ajang yang akan datang. Mereka juga menggunakan pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Terbaru, proses naturalisasi Jay Izes, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun tengah diproses oleh DPR RI. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, melalui suatu komentar di Instagram. Ia mengungkapkan bahwa berkas ketiga pemain keturunan tersebut tengah diproses. Ia juga mengungkap bahwa rapat paripurna DPR RI direncanakan bakal digelar hari ini 5 Desember 2023. Sementara itu, untuk proses naturalisasi Justin Hubner telah memasuki proses sumpah WNI yang direncanakan digelar pada minggu ini. Menarik untuk dinantikan kiprah keempat pemain keturunan tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri bicara soal peluang Sintayong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Dirtek PSSI menilai tidak gampang bagi Sintayong di sisa kontraknya yang tinggal menunggu beberapa bulan. Alasan Indra Syafri mengatakan itu tak jauh dari 2 hasil laga awal timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Diketahui pasukan Sintayong tidak bisa meraih poin penuh di 2 partai tersebut. Skuad Garuda hanya mampu membawa 1 poin dari 2 laga melawan Irak dan Filipina. Sementara itu, Indra Syafri terus terang mengatakan bahwa Sin dengan anak asuhnya masih ada peluang meski tak mudah. Alasan mengapa ini tidak gampang bagi Sin karena pelatih asal Korea Selatan ini menangani 3 event sekaligus, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024.